Selamat pagi. Perkenalkan, saya Seri Jeffrey Adugarugu, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Nias Barat. Saya hari ini bersama rekan Ibu Afrina Manik, merupakan guru mata pelajaran IPA di sekolah di PTD SMP Negeri 3 di Bogor. Sebelum kami melaksanakan kegiatan pada hari ini, saya melakukan pertanyaan observasi kepada Ibu. Saya mohon waktunya sebentar Ibu ya untuk melakukan observasi. Bagaimana kabarnya? Tetap semangat ya. Terima kasih Bu sudah meluangkan waktunya. Sebelumnya izin saya memberikan observasi ya. Jika saya memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu terkait pembelajaran yang tidak akan dilakukan di kelas ya. Yang pertama Bu, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin diterapkan di kelas ini? Baik Pak, tujuan pembelajaran yang akan saya terapkan nanti di dalam kelas yang ada dua. Yang pertama untuk topik struktur dan fungsi organ pada tumbuhan. Yang pertama, siswa mampu mengetahui itu atau bagian dari masing-masing organ pada tumbuhan, baik itu akar, batang, daun, dan bunga. Kemudian yang kedua, nanti diharapkan peserta didik siswa mampu mengetahui jaringan pada tumbuhan. Oh iya. Kemudian Bu, kira-kira area pengembangan apa saja yang dilakukan dalam kelas ini? Mungkin nanti saya akan membagi peserta didik di dalam kelompok, di mana kelompoknya nanti akan saya bagi sesuai dengan kebutuhan dari peserta didik itu masing-masing. Jadi saya menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Dalam hal ini nanti yang saya terapkan yaitu dari gaya belajar peserta didik yang visual. Oh iya, baik. Selanjutnya Bu, kira-kira strategi apa yang ingin diterapkan di kelas? Mulai dari mungkin metodenya, pembelajarannya segala macam. Nanti saya akan menerapkan pembelajaran ini dalam metode diskusi dan mungkin nanti akan ada ceramah juga, di mana model yang saya gunakan adalah PBL, Problem Based Learning. Kemudian nanti akan diakhiri dengan presentasi dan penguatan dari itu. Oh iya. Selanjutnya bagaimana media yang digunakan di kelas? Apa saja media? Media yang akan saya gunakan karena saya menerapkan yang sekarang berdiferensiasi pada konten gaya belajar yang visual, maka saya akan menggunakan Infocus dan PowerPoint untuk menampilkan berupa gambar terkait materi pelajaran pada hari ini. Oh iya, medianya itu adalah PowerPoint. PowerPoint. Selanjutnya kapan dilakukan pembelajaran itu? Kelas berapa dan jam berapa? Baik Pak, pembelajaran ini akan saya lakukan pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2023 di kelas 8 SMP Negeri 3 Ulimoroe pukul 10 pagi sampai 10.40 pagi. Oh, baik. Baik Bu, kalau gitu izinkan saya datang ke kelas Bu ya nanti ya Bu ya. Saya akan melakukan supervisi kelas, kemudian saya akan melihat dan saya akan berusaha mencatat beberapa hal masing-masing pemimpin saya. Kemudian Bu, setelah nanti saya melakukan observasi kelas, supervisi kelas, mungkin kita akan bertemu lagi ya nanti pada saat kegiatan pasca observasi ya. Baiklah, kalau begitu Bu, mungkin kita akhiri percakapan ini. Kira-kira karena kita di penghujung percakapan pada hari ini, kira-kira apa yang didapatkan dari percakapan kita ini? Yang saya dapatkan mungkin Pak, sebelum melakukan pembelajaran di dalam kelas, terlebih dahulu saya sebagai guru harus mempersiapkan beberapa hal yang penting. Yang pertama, dimulai dari tujuan pembelajaran dulu, apa yang mau dicapai pada pertemuan kali itu. Kemudian juga harus mempersiapkan media ataupun alat yang saya gunakan di dalam pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Mungkin itu yang bisa saya refleksikan dari pertemuan kita kali ini. Oke Bu, terima kasih. Selamat melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas. Sampai ketemu
Ya, jadi sebelum kita mulai pelajaran ada baiknya kita menyerahkan diri dan kehidupan kita kepada Tuhan agar proses pembelajaran kita pada pagi hari ini boleh terlaksana dengan baik. Ayo, 2 orang pimpin kita bernyanyi dan berdoa. Siapa yang bertugas hari ini? Silakan. Siapapun boleh. Nela dan Mida. Teman-teman, mari kita bernyanyi dengan judul dengan panggil nama saya. Ada panggil nama saya, juga ada panggil namamu. Karena ada panggil nama saya, juga ada panggil namamu. Oh Hiraya, haleluya. Oh Hiraya, puji Tuhan, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh Hiraya, puja wajah, puja wajah, puja wajah Tuhan, puja wajah Tuhan, puja wajah. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang berkata di kerajaan surga, kami kembali bersyukur kepadamu ya Bapa atas ketawanan kepada kami. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan mulai proses belajar modern kami ya Bapa, tolonglah kami Bapa. Apapun aktivitas kegiatan kami saat ini ya Bapa, Engkau yang menyertai kami saat ini. Segala roh jahat sekarang terbaik dalam nama Yesus dan Yesus terlepas tempat ini. Yesus jagalah kami saat ini. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur bersama kita katakan. Amin. Nah, terima kasih kepada Nela dan Mida yang sudah memimpin kita di dalam nyanyian dan doa. Ya, jadi sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, saya lihat masih ada yang ngantuk. Ya kan? Jadi kita mau senam dulu, tetapi bukan olahraga, bukan senam fisik. Jadi senam apa? Senam otak. Senam otak. Jadi yang sudah pernah kita latih kemarin, kita akan ulang hari ini dari yang jempol jari yang kanan. Masih ingat lagunya? Masih. Coba semua angkat jempol kanan. Apakah masih aman jempolnya? Masih. Dan ini kan ya, jempol jari yang kanan sambil digerakkan. Yang tidak bergerak nanti kita panggil dia ke depan untuk memimpin. Oke, siap? Siap, Bu. Jempol jari yang kanan 2, 3, ya. Jempol jari yang kanan, kelingking jari yang kiri, diganti-ganti yuk, diganti-ganti yuk, diganti-ganti yuk, diganti-ganti yuk. 2, 2 jari yang kanan, 2 jari yang kiri, ditembak-tembak dor, ditembak-tembak dor, ditembak-tembak dor, ditembak-tembak dor. 5, 5 jari yang kanan, 5 jari yang kiri, kanan tutup hidung, kiri tutup telinga, diganti-ganti yuk, diganti-ganti yuk, diganti-ganti yuk, diganti-ganti yuk. Oke, ada yang salah? Tidak. Tidak, kita tepuk tangan dulu. Sudah semangat? Sudah. Oke, sudah semangat. Kalau sudah semangat, maka langsung saja kita mulai pembelajaran kita hari ini. Hari ini kita belajar apa? Siapa yang tahu? Struktur Dan fungsi tumbuhan. Nah, jadi kali ini kita masuk di bab baru mengenai struktur dan fungsi dari tumbuhan. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai struktur pada manusia, ya kan? Yang pertama kita sudah membahas dari sistem gerak, ya. Kemudian kita sudah membahas apa lagi? Iya, gerak dan rangka itu sama. Kemudian yang kedua, sistem pernafasan, lalu transportasi pada manusia, ya kan? Nah, kita sudah membahas itu semuanya. Maka sekarang yang mau kita bahas pada tumbuhan. Kita akan bahas satu-satu sebenarnya.
berfungsi pada manusia. Ya, kita sudah selesaikan. Maka sekarang kita akan membahas pada makhluk hidup yang kedua, yaitu tumbuhan. Nah, sebelum kita masuk, saya mau tanyakan dulu kepada teman-teman semua, ya. Pernahkah melihat pohon yang sangat tinggi? Pernah. Mungkin saya yakin sini ada yang punya kebun, ya kan? Atau ada yang sering membantu orang tuanya bekerja di kebun. Yang di dalam kebunnya itu mungkin ada pohon durian, ya. Ada pohon apa lagi yang tinggi? Pohon kelapa, ada pohon karet, ya kan? Ada mungkin yang punya jati, ya, dan yang lain sebagainya. Nah, mungkin saya ambil contoh 2 gambar di sini. Pohon yang tinggi, yang kira-kira tingginya ini mungkin bisa mencapai 10 sampai 15 meter, lebih tinggi daripada manusia. Nah, apa yang kalian pikirkan ketika melihat pohon ini? Tentu pohon ini punya yang namanya organ, ya kan? Sama seperti manusia, tumbuhan pun memiliki yang namanya organ. Siapa aja yang bisa kita lihat dengan mata telanjang dari pohon ini organnya? Ada batang. Ya, 1 orang angkat tangannya kalau menjawab. Minta. Apa aja? Akar, batang, daun. Ada kelihatan akar dari situ? Tidak. Tidak, yang hanya yang kelihatan saja. Batang, daun. Ada batang dan ada Daun. Ya kan, mungkin akarnya sedang bersembunyi di dalam tanah. Ya, dari kata si Merta, ada akar, ada batang dan ada Daun. Nah, apa yang menjadi tujuan kita pada pagi hari ini? Bahwa dari pertemuan kita hari ini, nanti bab ini akan kita selesaikan di dalam 2 pertemuan. Dengan tujuan kita hari ini, kita akan menjelaskan struktur dari dan fungsi dari akar, dari batang, daun, dan bunga dari masing-masing organ pada tumbuhan. Kemudian yang kedua, kita akan nanti kalian diharapkan bisa menjelaskan transportasi air dan garam mineral pada tumbuhan. Yang terakhir di pertemuan kedua nanti kita akan membuat karya tulis, ya, itu di pertemuan selanjutnya. Jadi hari ini ada 2 tujuan yang mau kita capai. Yang pertama nanti ada menjelaskan struktur fungsi akar, daun, batang, dan bunga. Kemudian menjelaskan bagaimana transportasi air dan garam mineral pada tumbuhan. Nah, kita kembali pada gambar ini tadi. Saya ada beberapa pertanyaan. Ya, ketika kalian tadi sudah lihat tumbuhan yang ada di depan yang sangat tinggi, ya kan, kira-kira tumbuhan itu memerlukan air atau tidak? Memerlukan, ya. Tumbuhan itu memerlukan air sama seperti manusia. Tumbuhan juga memerlukan yang namanya air. Nah, bagaimana air itu kan pohon ini sangat tinggi tadi, ya. Kita misalkan dia 10 meter tingginya. Bagaimana air itu bisa sampai dari bawah, dari dalam akar sampai ke atasnya, ya kan? Sehingga di pucuknya itu daunnya biasanya ada pucuk kan, tumbuh tunas-tunas yang baru. Nah, bagaimana bisa sampai ke atas itu? Kan jauh sekali itu, ya, sampai di atas. Nah, bagaimana caranya pohon-pohon yang besar ini, yang tinggi ini mendapatkan air ataupun mendapatkan nutrisi yang lain sehingga dia bisa bertumbuh dan berkembang. Itu yang mau kita bahas nanti di pembelajaran kali ini. Jadi bagaimana tumbuhan yang sangat tinggi ini, yang besar ini bisa mendapatkan nutrisi dan air sampai ke seluruh organ tubuhnya, bahkan sampai yang paling tinggi pun. Kemudian yang kedua, apa yang menjadi penopang? Ya, kalau kita lihat pohon ini biasanya umurnya berapa lama? Ayo, yang ada di kebunnya yang sudah tinggi-tinggi pohonnya biasanya kira-kira berapa lama umur pohon itu? Ada yang 5 tahun? Atau ada yang sudah mungkin puluhan tahun? Ada kan? Ada.
nggak tahu ya kan. Jadi biasanya memerlukan waktu yang sangat lama untuk dia bisa diambil buahnya atau hasilnya, ya kan, bisa dipanen. Nah, apa yang menopang pohon itu? Kan nggak, pohon ini tidak mungkin tumbuh dalam 1 hari, ya kan? Kita tanam, jus langsung besar, langsung bisa diambil buahnya, kelapa, langsung bisa diambil getahnya, misal pohon karet, kan tidak mungkin kan? Tentu memerlukan jangka waktu yang lama supaya bisa menghasilkan. Nah, kira-kira apa yang bisa menopang pohon itu? Kalau pada manusia kemarin kita sudah bahas, yang menopang kita adalah tulang, sehingga kita bisa berdiri, ya kan? Kita bisa duduk, kita bisa berlari, kita bisa jalan, kita bisa tidur, dan melakukan aktivitas yang lain itu karena ada tulang yang menopang. Nah, kira-kira pada tumbuhan siapa yang menopang tumbuhan itu? Itu pertanyaan yang kedua. Kemudian yang terakhir, bagaimana proses yang dialami tumbuhan ini sehingga dia bisa tumbuh berpuluh-puluh tahun lamanya? Ya, jadi ada 3 topik nanti yang akan kita selesaikan di dalam pertemuan kali ini. Sudah paham tadi yang pertanyaan yang 3? Sudah. Baik. Jadi untuk menyelesaikan itu, sebelum nanti kita bahas bersama-sama, silakan kamu dulu berdiskusi dengan teman kelompokmu. Jadi ada 3 pertanyaan tadi, silakan kamu diskusikan di dalam kelompok. Kita ada berapa orang? 10. Ayo mulai dari si Cili, hitung 1, 2, 3. Nanti ke belakang Merta, Nela, baru si Indah. Ayo mulai. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Indah 3. 1. Oke, sekarang kelompok 1 silakan Anda dapat di sini, kelompok 2 di sini, dan kelompok 3 di sebelah kanan saya. Silakan.
diskusinya adalah kelompok 2. Ya, pada kelompok 2, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk menyampaikan hasil diskusi kami dari kelompok 2. Baik, langsung saja perkenalkan nama kelompok kami. Saya Berkasmina Gula. Saya berkembali gula. Sarah tidak boleh. Baik, yang menjadi pembahasan kami yaitu tentang bagaimana caranya air dan nutrisi yang dibutuhkan dapat sampai ke bagian atas pohon tersebut. Dan yang kedua, apakah yang menopang pohon-pohon tersebut sehingga dapat berdiri tegak? Langsung saja jawaban kami yaitu bagaimana pohon-pohon itu dapat begitu tinggi dan besar. Pohon tersebut dapat begitu tinggi dan besar karena memenuhi nutrisi dan air mineral. Baik, kami akan melanjutkannya. Soal kedua yaitu apakah yang menopang pohon tersebut sehingga dapat berdiri tegak? Yang menopang pohon sehingga dapat berdiri tegak yaitu karena bantuan batang. Karena batang berfungsi untuk menegakkan tubuh tumbuhan yang menghubungkan akar dan daun. Baik, demikian saja hasil diskusi kami. Jika ada pertanyaan dari kelompok lain, dipersilakan. Ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada langsung saja ditutup. Baik, demikian saja hasil diskusi kami dari kelompok 2. Saya sahabat kita sekalian jawab. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Jadi tadi kelompok 2 sudah menjawab atau memaparkan hasil diskusi mereka. Ya, tadi pertanyaannya ada 2 dan sudah dijawab oleh kelompok 2. Nah, saya akan mencoba melengkapi. Saya yakin juga di kelompok 1 dan kelompok 3 sudah melakukan hal yang sama ya. Sudah didiskusikan bersama teman-teman di kelompoknya. Saya akan melengkapi hasil dari kelompok 2 tadi, bahwa yang disampaikan mereka tadi sudah hampir benar ya, bahwa tumbuhan itu kenapa bisa dia tumbuh semakin tinggi dan semakin besar, karena dia mendapatkan asupan nutrisi dan air ataupun garam-garam mineral yang lain, sama seperti kita ya kan. Kita hidup, kita lahir mulai dari bayi, iya kan? Iya. Ada yang lahir langsung SMP? Iya. Jadi kita dilahirkan, dikandung 9 bulan oleh ibu kita, oleh orang tua kita, kemudian dilahirkan bayi, lalu bertumbuh sampai pada saat ini kamu sudah menjadi remaja yang cantik-cantik dan yang ganteng. Nah, sama seperti tumbuhan pun demikian. Ya, kenapa bisa tambah besar? Karena mereka mendapatkan nutrisi, karena mereka mendapatkan air, mereka mendapatkan garam mineral. Kita pun demikian juga. Itu yang pertama. Yang kedua tadi, apa yang menopang? Ya kan, pohon-pohon itu tadi bisa tumbuh sampai berpuluh-puluhan tahun, bisa berdiri dengan tegak. Jawabannya sudah benar, bahwa tumbuhan itu memiliki organ, ya. Jadi ada organ vegetatif pada tumbuhan, kemudian ada organ generatif. Siapa organ vegetatif? Organ vegetatif itu ada akar, batang, dan daun. Kemudian yang generatif siapa, Ibu Ramani? Yang generatif itu ada bunga. Ya, jadi secara umum, secara keseluruhan, organ yang dimiliki oleh tumbuhan itu terbagi menjadi 2. Ada organ vegetatif, di mana vegetatif ini ada akar, batang, dan daun. Kemudian di organ generatif ada bunga. Nah, itu tadi alasan mengapa pohon bisa berdiri dengan tegak, ada penyangganya. Siapa organ, apakah dia? Jawabannya adalah organ batang, ya kan? Jadi batang berfungsi pada tumbuhan sebagai penyokong atau penyangga. Tumbuhan itu dapat berdiri dengan tegak, dengan kokoh, sehingga ketika datang angin mungkin dia tidak langsung jatuh atau tumbang. Nah, dan ada beberapa fungsi-fungsi dari
batang yang lainnya, ya kan? Contohnya di batang itu bisa dialirkan juga air dan garam-garam mineral lainnya, ya kan? Demikian juga organ yang lain. Contohnya ada daun. Daun itu fungsinya apa? Sebagai apa? Ada yang tahu? Fungsi daun Fotosintesis. sebagai Proses fotosintesis. iya, tempat berlangsungnya Fotosintesis. di mana fotosintesis itu adalah proses menghasilkan makanan, zat makanan pada tumbuhan. Nah, itu tempatnya ada di daun. Kalau akar, apa fungsinya? Menopang. Untuk menopang juga, ya. Jadi sama seperti batang, akar juga memiliki fungsi yang hampir sama dengan batang. Dan ada banyak fungsi-fungsi yang lainnya dari masing-masing organ. Nanti bisa kamu lihat di dalam buku paketnya masing-masing. Nah, mungkin itu saja tambahan dari saya pada pertemuan kita kali ini. Di pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai transportasi pada tumbuhan, ya. Nanti silakan dibaca bukunya tentang materi yang selanjutnya, yaitu transportasi pada tumbuhan. Apakah transportasi itu, siapa aja dia yang ada di dalam? Nanti kamu baca di dalam rumah masing-masing. Pada pertemuan berikutnya saya harapkan kita bisa dengan baik mempelajari materi itu. Ada yang mau ditanyakan atau yang mau disampaikan? Tidak. Nanti hasil diskusinya silahkan dikumpulkan, ya, masing-masing. Kalau tidak ada pertanyaan, saya rasa pertemuan kita sudah habis waktunya. Sampai ketemu lagi nanti di hari Senin, ya. Kita ketemu lagi di pelajaran IPA di hari Senin. Kalau tidak ada yang ditanyakan, sekian dari saya. Saya akhiri. Selamat pagi. Yahoo. Halo, selamat siang, salam dan bahagia. Saya Seri Jeffrey Adebaru, CGP Angkatan 9 Kabupaten Nias Barat. Pada hari ini saya akan melakukan kegiatan pasca observasi setelah saya melakukan kegiatan supervisi atau observasi di kelas. Hari ini saya bersama Ibu Demanik, guru mata pelajaran IPA di UPTD SMP Negeri 3 Ulumroe. Saya akan melakukan kegiatan pasca observasi. Halo, selamat siang Ibu Demanik. Selamat siang, Pak. Bagaimana kabarnya? Luar biasa sehat. Baik, Bu. Terima kasih sudah meluangkan waktunya, Bu, ya, untuk melakukan kegiatan pasca observasi pada hari ini. Baik, Bu, kita kemarin sudah mengadakan, saya sudah datang di kelas Ibu nih kemarin. Jika saya melakukan pasca observasi. Pertama, Bu, bagaimana perasaan Ibu pada saat kegiatan observasi dan setelah observasi kemarin? Baik, jadi perasaan saya, Pak, saat yang pertama, ya, Iya. saat diobservasi, tentunya saya merasa seperti canggung atau gugup, ya, karena belum terbiasa diobservasi dalam pembelajaran di kelas. Kemudian setelah observasi dilakukan, bahwa saya semakin menyadari ternyata ada banyak hal yang perlu saya perbaiki dalam kegiatan pembelajaran di kelas, dan hal ini juga menjadi tantangan bagi saya, tantangan tersendiri untuk semakin baik ke depannya, semakin mempersiapkan hal-hal yang dipergunakan di dalam kelas. Mungkin itu yang saya rasakan. Oh iya, berarti perasaan Ibu merasa antusias dan tertantang untuk depan. Oke, Bu. Selanjutnya, kira-kira apa area pengembangan yang Ibu ingin kembangkan kemarin? Area pengembangan yang saya lakukan, yang pertama dari area kognitifnya, Pak, atau dari pengetahuan. Menurut saya pada pembelajaran yang kemarin sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran yang diharapkan di awal. Kemudian untuk afektifnya juga sudah sesuai, dan yang terakhir psikomotoriknya, yaitu kemampuan siswa mempresentasikan hasil diskusinya juga sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran. Oh iya, berarti area pengembangannya kemarin itu ada 3, ya, dari sikap, kognitif dan psikomotor, gitu, ya. Berarti menurut Ibu itu sudah sesuai harapan, ya, Bu, ya? Sudah. Baik, Bu. Selanjutnya, Bu, kira-kira kemarin itu apakah Ibu sudah merasa puas dengan kegiatan pembelajaran yang sudah berlangsung di kelas, Bu? Kalau bicara puas, tentunya pasti masih ada hal-hal yang diperbaiki. Tentu belum merasa puas, ya, Pak.
Tapi untuk pada saat itu karena semua aspek dari tujuan juga sudah tercapai, dan pada saat itu sudah puas, tetapi ke depannya tentu masih ada hal-hal yang harus saya perbaiki lagi. Oh iya. Baik Bu. Selanjutnya Bu, hal positif apa ya kira-kira yang didapatkan kemarin? Berdasarkan dari hasil observasi kemarin, hal positif yang saya dapatkan Pak, yang pertama ternyata penting bagi guru untuk mempersiapkan banyak hal sebelum memulai kegiatan pembelajaran di kelas. Yang pertama, tentu kita harus mempersiapkan diri kita dulu secara pribadi sebagai guru, persiapan secara materi, kemudian juga persiapan-persiapan lain yang digunakan seperti media atau referensi yang digunakan dalam proses pembelajaran. Itu Pak. Oke, baik. Selanjutnya Bu, kira-kira ada kendala tidak ya yang Ibu hadapi? Walaupun saya kemarin itu di kelas juga ya, kira-kira menurut Ibu ada tidak kendala yang Ibu hadapi mungkin pada saat proses pembelajaran atau pada saat langkah-langkah pembelajaran itu berlangsung? Kalau untuk kendala sih Pak, sepertinya saya kesulitan waktu mengkoordinasikan siswa. Jadi pada saat kegiatan diskusi dengan antar kelompok, siswa itu cenderung pasif ya Pak. Belum, seperti malu-malu untuk menyampaikan pendapatnya atau memberi pertanyaan. Kesulitan saya di mengkoordinasikan siswa. Itu Pak. Oke, itu kendalanya ya, mungkin banyak siswa yang pasif ya, kurang di kelas ya. Nah, atas dasar kendala itu Bu, kira-kira apa rencana Ibu ke depan untuk memperbaiki atau menghadapi kendala yang Ibu sebutkan tadi? Mungkin rencana kedepannya saya akan mengubah metode pembelajarannya ya Pak. Kalau kemarin hanya berdiskusi saja, mungkin nanti saya bisa menerapkan dengan model kooperatif yang jigsaw. Jadi ada bagian kelompok, siswa dibagi menjadi kelompok ahli, sehingga diwajibkan bagi masing-masing siswa itu untuk berbicara, mengutarakan pendapatnya. Kemudian juga mungkin saya bisa nanti menambahkan referensi pembelajarannya Pak, karena pada saat kemarin juga referensi mereka itu hanya dari buku paket, mungkin keterbatasan mereka di situ, jadi mereka cenderung pemikirannya belum terbuka untuk menanyakan hal-hal yang di luar dari yang mereka baca yang ada di buku paket. Jadi rencana Ibu untuk menghadapi hambatan tadi itu yang pertama mungkin dengan mengubah metodenya Bu ya. Yang kedua mungkin dengan menambah referensi. Dari dua rencana Ibu, yang mana kira-kira yang prioritas? Kalau prioritas yang paling penting menurut saya mengubah metode dulu. Metode dulu. Oke, baik. Oke, kira-kira kapan itu bisa dilakukan? Mungkin saya akan mulai melakukannya di pembelajaran berikutnya. Oke. Baik Bu, bagaimana komitmen Ibu untuk melakukan rencana tadi? Selanjutnya, bagaimana perasaan Ibu setelah kecapai ini? Komitmen saya akan berusaha selalu untuk memberikan yang terbaik bagi peserta didik. Saya sebagai guru, saya akan mempersiapkan hal-hal yang perlu tadi, terutama persiapan pribadi saya sebagai guru. Dan mudah-mudahan bisa saya laksanakan di pembelajaran ke depan Pak. Amin Bu, amin. Baik Bu, terakhir nih, bagaimana perasaan Ibu setelah kita ngobrol ini, pasca observasi ini? Perasaan saya mungkin lebih terbuka ya Pak, pemikiran saya lebih terbuka. Saya menyadari bahwa ternyata banyak hal-hal yang masih selalu penting untuk diperbaiki ke depan, sehingga menjadi tantangan bagi saya untuk tetap belajar dan tetap mencari tahu bagaimana metode-metode yang terbaik bagi siswa sesuai dengan kebutuhan siswa masing-masing Pak. Oke, baik. Oke lah Bu, kalau begitu kita akhiri dulu ya Bu ya. Semoga rencana-rencana ke depan Ibu dilancarkan dan juga Ibu tetap sehat dan orang-orang yang disayangi juga diberkati oleh Tuhan ya Bu ya. Amin Pak. Baik Bu, Terima kasih, Pak. iya, baik Bu, terima kasih waktunya, sampai ketemu di lain waktu.